Halo kawan Inilah, bertemu lagi dengan saya Tika di Potslah, podcastnya Inilah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, namanya Bang Harry De Vretes. Kalian udah pada kenal belum nih? Harry De Vretes adalah pentolan dari Lenong Rumpi. Dia udah ada di samping aku nih, tepuk tangan. Bang Harry, apa kabar? Ya, kabar begini-begini aja. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat ya. Luar biasa nih, legendaris dari Lenong Rumpi. Bisa dibilang gitu kan ya, Bang? Ya, begitu deh. Stok lama. Asik. Bang, apa kabar nih hari ini? Gimana tadi ke kantor inilah.com? Perjalanannya? Perjalanannya cukup lancar ya kan. Dan karena bawa tentengan buat Tika. Gitu. Asik. Buat teman-teman di sini nih. Buat teman-teman di sini tentunya ya. Senang banget nih repot-repot. Thank you banget udah bisa berada di sini di inilah.com ya kan. Portal berita titik tengah titik cerah. Cerah loh. Semoga yang datang ke sini cerah semua. Cerah Amin. Semuanya ya kan. Bang Hari, bisa dikasih tahu ke kita dong sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk apa ya? Kalau kesibukan sih gini. Kalau saya tuh kalau banyak kalau ditanya sama orang ya, lagi sibuk apa gitu? Lagi sibuk apa sih Har gitu kan? Ya sebenarnya dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Saya seputar dunia hiburan aja. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, bisa di samping. Bisa di mana aja deh pokoknya. Tapi lingkarannya tetap dunia hiburan gitu. Emang segitu cintanya ya? Ya, sama bukan cintanya dunia ini gitu. Bukan ya? gitu Tik. Cuman bisanya itu. Enggak lah. Menurut Bang Hari nih, saat ini kan Bang Hari kan dari 1991 ya, Lenong Rumpi ya, Lenong film Rumpi. yang begitu fenomenal itu. Film TV ya kita. Sitkom. Jadi kita startnya di TV ya. TV Setelah dulu. itu baru kita ke film. Film ya. 1991 ya. Betul. Tahun 90-an nih pasti anak-anak di sini nih yang pada tahun kelahiran tahun 90-an nih pasti tahu nih tentang Lenong Rumpi kayak apa happeningnya. Pasti sore-sore lu pasti udah pada nungguin di TV tuh kan nonton-nonton Lenong Rumpi beserta Bang Hari beserta gengnya ya kan. Nah, saat itu nih sampai saat ini berarti kan 91, 92 berarti 30 tahun ya, Bang? 30 tahun. Benar, udah sekitar 30 tahun. Melihat seni Lenong Rumpi itu melihat seni renong ya, terutama ya. Seperti apa sih, Bang? Dulu saat ini tuh gimana bedanya? Perkembangannya. Iya, perkembangannya ya. Jadi gini Tik, yang namanya lenong tuh itu emang pas saya perhatikan ya dengan 30 tahun ini itu memang kadang lagi naik ya kan, kadang juga turun gitu sama kayak kehidupan sih. Iya. Naik, turun lagi. Nah, sekarang ini nih di 2020-an ke sini justru lagi ke dalam keadaan turun sebenarnya. Oh iya. Gitu. Tapi gini, saya kan juga sebenarnya gini, saya tuh bukan yang paling seniornya di Lenong. Betul, ya. Di belakang saya masih ada generasi yang lebih dahulu merintis Lenong itu sendiri. Itu juga yang saya tahu seperti itu. Jadi di tahun 70-an tuh waduh Lenong lagi benar-benar lagi hits-hitsnya. Di TVRI ada Lenong, semua orang nonton Lenong di TV gitu kan. Nah, sekarang di 2022 ini di TV lagi nggak ada Lenong ya kan. Pertunjukan di panggung pun boleh nyaris ya, bukan nggak ada, nyaris tidak ada gitu kan. Karena pandemi juga ya kemarin 2 tahun ya. Betul kan, ya betul. Itu juga karena pandemi, tapi juga yang istilahnya yang hajatan, yang nanggap Lenong juga jarang sekarang ya kan. Orang mungkin lebih senang OT aja deh biar agak efisien ya kan gitu. Kalau Lenong kan mesti lebih masif ya, lebih besar. Lebih besar, udah gitu, lebih lama juga bisa sampai pagi dan sebagainya gitu kan. Seperti itu sih. Iya. Nah, buat Bang Hari itu yang kan kalau aku lihat tuh kan kemarin tuh tahun-tahun 90-an itu kan sebagai penulis juga, sebagai pembuat filmnya juga gitu kan. Apa sih yang membuat Bang Hari tuh cinta banget dengan dunia Lenong? Nah, ini dia nih. Ini pertanyaan tersulit sebenarnya. Ya. Ya kan sulit ya, Bang. Gini. Soalnya gini. Istilahnya kenapa cinta Lenong? Iya. Secara saya sendiri sebenarnya bukan orang Betawi ya. Nah, iya. Nah, itu kan orang kan lo sebenarnya lu kan bukan orang Betawi ya kan. Tapi saya yang mempopulerkan ya ikut kan? melestarikan dan sebagainya. Nah, itu jadi emang udah
Kalau bahasa Inggrisnya itu istilahnya sudah love at the first sight gitu ya kayaknya. Udah cinta mati. Jadi pertama kali ketemu. pertama kali kenal Lenong dan kemudian menggali Lenong, saya udah langsung jatuh cinta sama Lenong. Iya, jadi udah hidupnya apa segala macam udah buat Boleh Lenong dibilang, ya. Seni Lenong. Boleh dibilang gitu. Aduh, sekarang menurut Bang Hari tuh meningkatkan lagi dunia geliat seni Lenong tuh seperti apa sih Bang? Gimana sih caranya gitu? Ya, saya Sulit memang sih ya dengan dunia modern ini, tapi pasti bisa ya. Gimana menurut Bang Hari? Nah iya Tik, ini yang sebenarnya sulitnya tuh di sini ya karena, nah ini dia, ini ya sedikit mengkritik boleh Iya, ya? iya, iya. Karena saya lihat di sini sebenarnya peran serta atau perannya pemerintah tuh sebenarnya besar sekali untuk pengembangan Lenong ini. Betul. Gitu ya kan, kalau kita masyarakatnya sendiri yang menggerakkan sendiri itu pasti punya kemampuan yang terbatas, baik soal fasilitasnya, soal dananya dan sebagainya kan. Ya dong, contohnya aku tuh ya enggak, ini bukannya curhat ya, tapi aku sendiri udah banyak yang dengan kocek sendiri dari hasil nandak di mana gitu ya. Pokoknya dibalikin lagi ke Lenong, beli alat, beli apa, bikin lomba apa dan gini, sebenarnya dukungan pemerintah bukan nggak ada ya kan, itu disediakan, tapi kok kayaknya gini, istilahnya belum jadi yang priority ya untuk benar-benar di support secara full gitu loh. Tapi ada usaha ya, Bang Haris selama ini ada usaha untuk minta dukungan dari pemerintah untuk bagaimana memajukan kembali Lenong, seni Lenong. Tapi persis kayak Lenongnya, jadi lagi ada naiknya, ada turunnya. Ya kan, jadi kalau lagi dapat pejabatnya yang oke, itu benar-benar saya pernah ngalamin juga, misalnya sama Pak Fauzi Bowo, dia kurang bego gini ya Bu, kumis maksudnya, ya kan, ya kan itu dibantu gitu, oh ya gitu, dan cukup mudah gitu dapatnya. Tapi gubernur berikutnya agak laying down gitu, jadi naik lagi kemudian di gubernurnya, yang ini yang laying down nih sekarang. Soalnya Lenong, maaf punten banget, bukan curhat lagi ya. Soalnya Lenong masih dianggap sebelah mata sih. Maksudnya GPT ya agak nggak penting kayaknya gitu ya. Aduh Lenong apa sih? Ya kan? Yang di ini gini. Si Lenongnya akhirnya jadi disimpelin gitu loh. Ya kan, bercanda celah-celahan, Lenong nih, ini Lenong. Padahal Lenong is not like that only gitu loh. Iya kan, padahal Lenong ada gambang kromongnya, ada pakemnya, keluarnya dari mana, ya kan, munculnya dari mana, silamnya dari mana. Udah gitu ada Lenong Dennes, ada Lenong Preman gitu kan. Pemunculan Lenong secara rutin aja boleh dibilang nggak ada di Jakarta ini. Jakarta loh nih. Ya kan di mana Betawi adalah artinya budayanya ya kan gitu. Nah, bagaimana menebarkan apa ya, energi positif gitu kepada anak-anak muda saat ini gitu, untuk mencintai Lenong gitu di tengah terpaan budaya yang sangat banyak dari Korea, dari mana gitu kan. Ya itu tadi yang saya bilang ya, ini benar semakin kesini medannya semakin sulit, semakin berat terus terang aja. Dan banyak kan generasi yang sekarang ya nggak tahu Lenong kan. Benar. Lenong apa sih, ya kan? Seperti apa sih Lenong gitu kan? Belum pernah lihat, belum pernah nonton, ya kan? Ditambah lagi sekarang udah makin, ya boleh dibilang makin ketutup lah, ya kan, tentang Lenong itu sendiri. Sementara seniman-seniman yang seniornya pun udah nggak terlalu banyak lagi, ya kan? Kan ada juga ada yang meninggal, berpulang ya dan sebagainya. Nah itu dia. Jadi kalau tadi ini kalau pertanyaan Tika, bagaimana memberikan energi positif kepada anak-anak positif? Nah, ini yang terus terang sedang saya upayakan kembali, nggak putus-putusnya. Mudah-mudahan gue masih punya tenaga untuk itu ya. Semangat. Semangat. Justru itulah makanya thank you banget nih udah boleh berbicara di sini di inilah.com, dan memang kita sebenarnya punya planning nih mau memunculkan lagi Lenong di panggung hiburan. Betul, mantap, kita tunggu banget nih. Rencananya kan dengar-dengar katanya mau bikin film lagi nih Bang, film tentang Lenong yang kekinian. Iya gitu. betul. Seperti apa sih Bang, bakal kali aja ada bocorannya gitu buat inilah.com.
Oke, kalau film ya kita memang udah apa ya istilahnya juga udah sampai ke taraf persiapan ya kan. Dan kebetulan kita akan jalannya dengan satu perusahaan film yang sudah senior, bersama Multivision Pictures. Sudah sejauh mana tuh persiapannya bang? Menggodoknya seperti apa? Kita udah meeting awal, tapi kemarin keputus karena itu pandemi 2 tahun itu kan untuk film, untuk bikin film layar lebar kan Nggak instan hitungannya. ya. Terus sudah gitu hitungannya juga ya kan dengan bioskop cuma setengah dan sebagainya. Iya benar. Ya kan. Tapi sekarang udah full ya. Oke, sekarang udah full. Nah, ini kalau nggak ada halangan makanya didoain aja, minta doanya juga. Kita mau jalan sih di awal tahun depan. Nah, Bang, itu apakah Bang Heri juga termasuk sebagai penulis skenario? Karena kan yang 1 dan 2 itu Bang Heri ikut juga ya, ikut kontribusi ya? Film 1 dan 2 saya bikin ide cerita awalnya. Ide cerita awal, ya. Tapi senario ditulis oleh penulis senario gitu. Begitu juga yang ini juga saya menyumbangkan ide cerita seperti apa gitu. Mantap lah. Melibatkan siapa aja nih Bang? Selain Multivision, mungkin ada beberapa tokoh yang emang dulunya bermain dan akhirnya kembali lagi gitu ikutan. Ya itu aja. Saya sih tokoh-tokoh yang lama ya. Jadi pemain-pemain lama ada Mbak Debbie Sahertian, ada Ira Wibowo ya, ada Ingrid Wijanarko, ada saya. Nah, yang lainnya yang mendukung juga adalah artinya pemain-pemain yang sekarang ya, jadi generasi yang sekarang nih. Artinya ini mereka yang bergelut di dunia komedi gitu. Tapi belum bisa dibocorin dulu. Ya. Gak sabar nih. Terus proses syutingnya belum tahu kapan ya? Tahun depan, 2 tahun lagi atau? Iya, kayak tahun depan ya kan. Ini kita udah mulai ini ya, udah mulai apa? Ya istilah persiapan ya untuk lokasi dan ininya apa? Mungkin ada reading ya kan, tetap ada reading kan. Filmnya memang harus reading ya. Iya kan, film kan gitu ya, ada ada proses itulah. Iya. Nah ini kita lagi persiapan ke arah sana. Mantap. Nah, dengar-dengar juga nih kawan inilah Lenong Rumpi bakal dipentaskan kembali. Iya. Di panggung hiburan. Panggung hiburan. Kita rencananya mau ngejajal panggung teater besar Taman Ismail Marzuki. Mantap banget. Asik. Mantap. Nih rencananya bakal meng-hire orang-orang baru yang tidak ada di dalam apa ya istilah industri hiburan atau gimana Bang? Enggak. Ini kita bikin audisi dulu atau seperti apa? Jadi kita bermainnya nih rencananya ber-15. Ini menggunakan cerita Lenong Rumpi yang lama. Gitu. Jadi ada sebuah cerita yang udah pernah dipentaskan sama Lenong Rumpi. Kemudian pas kita lihat ternyata ini untuk zaman sekarang masih relate ya kan, masih bisa bicara soal situasi sekarang dan sebagai kritik sosial juga masih bisa ada. Nah cerita itu yang kita pilih dengan pemain berjumlah 15 orang, sementara kita cuma punya 4 pemain. Saya, Debbie, Ira, Ingrid. Nah jadi kurang berapa? 11. Ya jadi 11 orang nih yang akan dicari siapa. Nah ini juga PR banyak masih lihat-lihat nih siapa ya yang pas ya kan. Juga yang bisa ngikutin jadwal latihan Lenong Rumpi karena pemain-pemain sekarang sibuk. Biasanya langsung show aja deh tanggal berapa, udah langsung gitu aja. Sementara kalau di saya kan ya kan kita ada ketemu dulu, ngobrolin dulu. Ya kan ini ceritanya kayak gini nih. Biar gitu, cair dulu ya, biar ngeblend gitu. Ya, betul sekali. Yang paling penting itu sebenarnya itu ya kan, yang bisa berada di panggung, ya boleh dibilang gitu. Ininya sense of humornya sama gaya Lenong Rumpi gitu kan, ya kan gitu. Nah ini yang lagi kita cari terus. Ya, Bang, kalau cerita yang relate sama saat ini tuh apa sih? Kalau bisa diangkat di Lenong Rumpi? Yang relate sama saat ini kita bisa bicara soal kan nggak mudah tuh ya dibikin buat Lenong gitu sih, situasi yang sangat yang paling simple dan yang paling
yang paling artinya paling ramai, paling memungkinkan untuk juga ditonton dengan ini adalah gimana mencari kerja di kota Jakarta. Waduh, sangat sulit. Ya kan, gimana mencari kerja di kota Jakarta, ya kan. Kebetulan kita settingnya nih memang, wah jadi dibocorin nih ini ceritanya tentang sebuah halte, gitu, ya kan, gitu. Jadi kalau kita perhatiin yang namanya halte, semua orang bisa aja mampir ke situ, Benar. ya kan, semua orang yang ya misalnya juga lagi nunggu taksi bisa aja dia di halte, ya kan, atau yang mungkin lagi nyari alamat, dia stop dulu di halte buat ngaso bentar lah gitu, mana sih alamat ini kan, gitu kan. Tukang dagang Bisa. sementara daerah itu sebenarnya dilarang dagang, Iya. tapi dia tetap nekat, ya kan, dan sebagainya. Itu yang Yang relate ya. Benar-benar potret Jakarta ya, ibu kota ya. Jakarta itu satu, dan kedua berbagai suku bisa ada di halte itu. Oke. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Sunda, plus orang Betawinya tentu. Benar. Seru banget nih kayaknya nih. Nggak, ini bukannya mengiklan, tapi kalau aku bilang ini memang seru, dan semoga bisa bisa seru dan benar-benar bisa diminati ya, ditonton dan disukai gitu. Harapannya bakal berapa penonton nih Bang? Wah, kalau berapa penonton? Saya udah ngecek gedungnya, itu kapasitinya kan 1.200 1.200 seat ya kan. Iya. Kalau bisa 2 kali show kan bisa 2.400 orang yang nonton. 3 hari show bisa juga. Tergantung peminatnya. Betul. Pasti banyak sih kalau itu, Bah. Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan. Kita doakan semua, semoga show-nya Bang Heri dan tim Lenong Rumpi yang baru kekinian ini bakal banyak banget ditonton sama orang. Nah Bang, harapannya untuk Lenong di tanah air itu seperti apa sih Bang? Ini sebenarnya udah berkali-kali saya ungkapkan. Saya itu kepinginan bisa ada satu gedung untuk pertunjukan lenong. Oh gitu. Gitu, karena lenong itu sebenarnya gini ya, penyajiannya ya, dalam arti ya, penyajiannya itu nggak terlalu beda jauh sama misalnya nonton wayang orang Barata, Oh iya. atau nonton teater atau apa. Jadi nah ini saya udah dari 2008 ke 2007 Udah mengajukan itu. gitu, mengharapkan ada Mengharapkan. satu gedung yang bisa untuk menonton lenong, Pementasan itu ya. pementasan lenong, sehingga lenong bisa ditonton kayak kita nonton, ya boleh dibilang kayak kita nonton bioskop gitu. Karena kan kita bicara soal istilahnya kisah-kisah atau cerita-cerita Betawi itu banyak yang menarik, tau nggak? Banyak banget. Kita 2002 nampilin cerita Betawi judulnya Nyai Dasima. Nah, pasti istilah generasi sekarang banyak yang belum tahu apaan sih Nyai, ya kan, seperti apa cerita Nyai Dasima itu Iya. sendiri. Nah, belum lagi cerita-cerita yang lain, ya kan, banyak sekali. Nah, itu bisa dipentaskan di gedung lenong. Bener. Itu yang Gitu saya ya. harapin. Emang kalau manggil Lenong tuh mahal Bang? Ya kalau Untuk sama pemain musiknya ya. pemain musik dan pemain lenongnya sendiri, ya artinya juga dekor, ya kan, dan sebagainya kan, itu juga artinya kos ya. Kalau orang bikin hajatan dia mesti bikin panggungnya. Tapi ada ya Bang yang manggil pas saat hajatan gitu. Nah, kalau dulu tuh yang manggil lenong tuh termasuk orang-orang yang kaya, Tajirudin Group, ya kan, gitu. Baru bisa manggil lenong gitu. Soalnya manggil lenong mahal dibanding cuma manggil orkes. Bener, ya kan, karena emang sepaketnya banyak ya rombongannya. Ya, gitu. Nah, tapi di tahun-tahun mungkin kayak 80-an atau apa, banyak banget orang hajatan suguhan ininya adalah lenong. Waduh, mantep banget. Gile. Gitu. Bang, kalau misalnya untuk film nih, tadi kan mau bikin film kesini, berarti Lenong Rumpi 3 ya? Benar, lenong rumpi 3. Oh, Tika ternyata ngikutin juga ya, ada lenong rumpi 1, lenong rumpi 2. Iya kan? Kamu termasuk penonton lenong Satu rumpi. kan 91, yang kedua 92. Berarti yang ketiga 30 tahun kemudian. 30 tahun 30 kemudian baru ada lenong rumpi 3. ya. Wah. Tapi emang bener judulnya Lenong Rumpi 3 atau? Yang saya enggak, ini sampai saat ini sih judulnya masih lenong rumpi. Iya. Gitu aja. Atau Lenong Rumpi Reborn? Saya ngusulnya malah lenong rumpi lagi.
Waduh mantep. Iya tuh. Lenong Rumpi lagi. Bener masuk tuh bang. Ya. Masuk Lenong Rumpi lagi. Ada lagi ya intinya. Hadir kembali. Bang Heri, selain sibuk di Lenong Rumpi, apa aja sih kegiatannya? Kalau boleh tahu, apa maksudnya selain ngomongin soal Lenong Rumpi segala macem gitu, Bang Heri tuh lagi sibuk berkecimpung di dunia apa gitu? Dunia hiburan tapi tentang lagi apa gitu? Apalagi dulu sempat nyanyi kan, Bang? Iya, dan itu lagu saya kan ini lagi direkam lagi kan sama Marion Jola sama Tessa Sumendra. Nah, tuh kan Judulnya Jatuh Cinta. kekinian banget tuh. Alhamdulillah dapat royalti. Alhamdulillah. Ya itu, jadi saya masih di dunia hiburan lah pokoknya, tetap di dunia hiburan, jadi nggak kemana-mana. Ada rencana bikin lagu lagi? Iya, ini juga baru aja nyelesain satu lagu saya, judulnya Cinta Setengah Mateng. Kamu sih dengerin. Cinta setengah mateng, bukan telur aja yang setengah mateng ya? Cinta setengah mateng, ceritanya tentang apa tuh bang? Ceritanya tentang ya sepasang kekasih yang belum mateng untuk bisa jatuh cinta. Oh gitu, kirain bertepuk sebelah tangan jadi setengah mateng. Jadi itu istilahnya cinta belum 17 tahun apa belum 18 tahun? Iya gitu. Gitu. Cinta monyet lah ya. Ya seperti itulah ya. Cinta setengah Masih mateng. setengah mateng. Udah sampai mana proses produksi atau proses kreatif ya bang? Udah selesai, udah mixing, udah mixing, udah mastering ya kan. Nah ini tinggal nunggu mau dibikin video klipsnya. Jadi Bang Hari yang nulis, Bang Hari yang nyanyi atau gimana? Buat yang Cinta Setengah Mateng, iya saya yang nulis lagunya dan kemudian saya yang nyanyiin juga. Tapi ada satu kayak ini apa itu featuring ada gitu featuring ada ini apa salah seorang pemain lenong untuk jadi lagunya lagu lucu, di tengah-tengahnya itu ada dialog gitu loh. Oh gitu. Penasaran? Bakal keluar akhir tahun atau tahun depan atau kapan? Belum berani ngomong dulu. Saya sih pengennya bisa segera muncul ya. Tapi ya semoga sih dalam planning sih setidak-tidaknya di akhir 2022 ini. Di akhir 2022. Nah tungguin tuh. Bakal launching di YouTube atau di platform apa atau apa? Belum tahu ya bang. Di YouTube ya kayaknya. Di YouTube ya. Gila. Berarti pandemi itu bukan alasan untuk tidak kreatif ya bang ya? Bukan. Justru pandemi itu kan Di rumah aja nih. kan kita gini, kita seolah-olah kegencet kan ya. Gitu ya kayak ketekan sama situasi, kita nggak boleh. Justru ternyata kalau buat saya ternyata digencet itu malah jadi malah Inspirasinya makin banyak. Banyak keluar ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif. Banyak jadi cuan ya bang ya. Amin. Nah, iya Bang, kalau mau dikasih tauin lagi soal apa namanya Bang Heri sekarang lagi sibuk menggodok rencana tentang apa pementasan Lenong Rumpi yang nanti bakal insya Allah 2023 ya Bang ya. 2023 diperkirakan di awal bulan Februari. Di awal bulan Februari. Nah, itu bertepatan dengan hari apa enggak? Belum tahu. Enggak kita ini munculkan aja di ini Februari, mungkin dekat-dekat Valentine ya, tapi nggak ada hubungannya sih. Pas timingnya aja tepat ya Februari gitu ya. Februari 2023. Nah, persiapannya itu kan belum lagi apa namanya casting beberapa 11 pemain itu ya. 11 pemainnya lagi dicari. 2 udah ada sih, 2 udah kebayang, udah hampir pasti, tinggal sisa 9 ya kan. Nah, ini lagi terus berproses. Dan rencananya pun untuk promosinya dan sebagainya kan akan bergandengan dengan inilah.com. Inilah.com. Bang Heri berarti punya apa ngambil dari orang-orang awam Pak? Emang Bang Heri itu emang udah tahu itu beberapa talent yang tentang soal yang bisa berlakon di dunia lenong gitu. Enggak, karena ini kan biar gimana pun unsur komersilnya, kalau yang kali ini ya unsur komersilnya kan harus tetap diangkat lah, istilahnya harus bisa hadir lah ya, karena berhubungan dengan sponsor ya kan, dan mungkin tiket yang juga bakal dijual ya kan, bukan yang murah juga mungkin ya gitu. Jadi kita memang nih yang 9 ini atau yang 11 ini
semuanya istilahnya mereka yang sudah berkiprah di dunia hiburan. Mantap. Mantap banget. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda untuk mengetahui lebih jauh tentang lenong, tentang apa gitu. Untuk menggali lagi soal seni budaya gitu. Seperti apa Bang? Untuk generasi muda saat ini Bang. Kasih pesan-pesan sedikit Bang ke teman-teman generasi muda sekarang. Oke, buat teman-teman generasi muda yang mungkin saja belum mengenal yang namanya lenong tuh kayak apa sih gitu ya. Yuk kita mulai coba dong dikenal lewat ya, bisa lewat buku ya kan, lewat mungkin bisa lihat di YouTube juga ada kan. Di YouTube ya kan, artinya baik yang tradisional, lenong-lenong yang lama ya kan, lenong-lenong zamannya Pak Bokir, Pak Anen, Po Siti, ya kan, Po Nori ya kan. Nah, itu juga seru tuh cerita-ceritanya ya. Sampai yang sekarang ada lenong rumpi, ada lenong bocah juga ada kan. Ya kan, ada lenong bocah. Wah, kalau bicara lenong bocah juga kan artinya banyak figur-figurnya yang juga dikenal sama teman-teman semua. Nah, tapi kesenian lenong itu sendiri itu kan sebenarnya simpel loh. Itu adalah teater tradisi Betawi. Jadi bentuknya teater ya kan. Nah, buat kamu yang suka teater, suka acting ya kan, yuk coba lebih mengenal lagi yang namanya seni lenong. Mantap tuh kawan, inilah kita dapat insight dari Bang Hari De Vretes nih tentang lenong itu seperti apa sih gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar ya Bang ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk menggali terus tentang seni lenong gitu. Termasuk dari karya-karyanya dari Bang Hari De Vretes bersama tim Lenong Rumpinya gitu. Nah kalau lenongnya bisa ngomong ya kan, dia pasti akan nyanyi gini. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jadi karaokean nih kita. Jangan berubah. Lo lama-lama sedetik pun. Mantap banget nih kali ini kawan, inilah kita kedatangan tamu Hari De Vretes. Banyak banget insight yang kita dapetin dari sisi kreatifnya dari Bang Hari De Vretes. Nah, untuk selanjutnya bakal kalian bisa saksikan di YouTube channel inilah.com. Terima kasih sudah menyimak aku, Tika, dan Bang Hari De Vretes di Potslah, podcastnya Inilah. Bye-bye, sampai ketemu nanti.